Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ananda Pasha Gasyadi Rizal sebagai mahasiswa Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, di sini kita akan membedah permasalahan yang dialami oleh saudara Farhan dari sudut pandang syariat Islam. Nah, selain ayat Al-Quran, saya juga menyisipkan hadis-hadis berikut untuk memperkuat poin argumentasi saya. Yang pertama tentang ketenangan batin atau tauhid, yang berbunyi akan merasakan kemanisan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Untuk argumennya itu ada di keresahan Farhan itu muncul karena ia belum sepenuhnya merasakan manisnya iman meskipun dia sudah sukses secara materi. Yang kedua tentang menghindari syubhat atau etika profesi, yang berbunyi sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Nah, di antara keduanya itu terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk argumennya itu sikap Farhan itu mencari dasar hukum saat diminta merancang bangunan yang meragukan adalah langkah untuk menjaga diri dari perkara syubhat. Untuk yang ketiga itu tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk argumennya itu sebagai atasan, Farhan itu harus bertanggung jawab untuk menciptakan harmoni dan keadilan bagi stafnya. Nah, itu untuk argumennya. Berdasarkan narasi yang diberikan, saya menemukan 3 masalah utama yang dihadapi oleh Farhan. Yang pertama ada krisis identitas spiritual. Meskipun sukses berkarir, Farhan itu merasa hidupnya hampa karena orientasi hidupnya yang sempat terjebak pada pencapaian materi semata. Lalu ada konflik etika profesi. Farhan dihadapkan pada proyek bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama yang menuntut ketegasan sikap antara profesionalisme dan syariat. Yang ketiga ada gesekan sosial keagamaan. Adanya ketegangan antar staf mengenai penggunaan ruang ibadah yang memerlukan peran Farhan sebagai penengah yang adil. Lalu ada analisis dan argumen hukum. Menanggapi masalah tersebut, berikut adalah pandangan saya berdasarkan landasan hukum Islam. Yang pertama, mengenai ketegangan batin. Keresahan Farhan adalah bentuk teguran dari Allah agar ia kembali pada tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah sesuai Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Hakikat hidup adalah pengabdian kepadanya. Langkah Farhan mendalami spiritual dan memperbaiki ibadah wajib adalah solusi tepat untuk menemukan ketenangan batin. Kedua, mengenai etika kerja. Islam mewajibkan setiap muslim untuk memastikan bahwa nafkah yang diperoleh berasal dari sumber yang halal. Ketika Farhan meragukan fungsi sebuah bangunan, ia wajib melakukan tabayyun dan mencari dasar hukum di Al-Quran, hadis, serta kesepakatan ulama. Jika proyek tersebut nyata-nyata melanggar syariat, maka ia harus mengutamakan ketaatan kepada Allah sesuai kaidah fikih. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Yang ketiga, mengenai toleransi sebagai pemimpin muslim. Farhan harus menerapkan prinsip tasamuh atau toleransi. Dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kita berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita karena agama. Farhan harus mampu memberikan hak ruang ibadah bagi staf non-muslim dengan prinsip keadilan, namun tetap menjaga rasa persaudaraan sesama muslim di kantornya. Oke, untuk penutup, untuk sebagai kesimpulannya, kisah Farhan itu mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati adalah ketika karir duniawi berjalan selaras dengan ketenangan ukhrawi,
Integritas, kejujuran, dan sikap santun Farhan adalah cerminan akhlak seorang muslim yang harus kita teladani dalam dunia kerja. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.